Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Faqala Allah ta'ala fi kitabil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man shama Ramadan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi aw kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Kepala Puskesmas ya, ada kepalanya. Kepala Puskesmas Al-Laq Tengah yang kami hormati, kemuliakan Bapak Ibu tenaga kesehatan yang dirahmati Allah. Bersyukur kita kepada Allah, salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat, kerabat, pengikut serta umat beliau ila yaumil qiyamah. Kemarin di WA saya dapat tugas tentang muamalah ya, muamalah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, nanti dikombinasikan antara muamalah dengan puasa. Ada sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini karena banyak perempuan nih. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Al-mar'atu idza salat khamsaha wa shamat shahraha wa hafizat farjaha wa ata'at zawjaha tadkhulul jannah min abwabil jannah. Nabi mengatakan apabila atas seorang perempuan itu sholat 5 waktu, kemudian puasa pada bulan Ramadan, wa hafizat farjaha, dia menjaga kehormatannya, kemudian bagi yang bersuami, wa ata'at zawjaha, taat dengan suaminya, maka itu perempuan ya Nabi tadkhulul jannah, masuk surga, min abwabil jannah, dari pintu mana saja. Ini nyaman bibirnya nih masuk surga, 4 aja. Sembahyang, puasa, jaga kehormatan, dan juga taat dengan suami selama suami taat kepada Allah dan Rasul. Itu. Kalau ada tambahan-tambahan lain ada sih, kitab-kitab lain menyebutkan, misalnya kalau perempuan itu memandang suaminya dengan pandangan kasih sayang, terus suaminya membalasnya, maka keduanya dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, nah kaitannya dengan puasa tadi, ulama membagi tahapan puasa itu ada 3. Ada puasanya orang umum, ada orang khusus, ada khusus bil khusus. Ini membagi Al-Ghazali, kemudian diuraikan oleh Al-Qasimi dalam kitab Mawizatul Mu'minin. Jadi kalau puasa orang umum, orang awam nih ya menahan diri daripada makan dan minum syahwat, maka itu sudah terpenuhi daripada kewajibannya untuk berpuasa menurut syariat ya. Artinya kalau dia melakukan itu sah secara fikih dalam berpuasa. Cuma puasa itu bukan hanya itu saja yang ditahan. Jadi puasa itu kalau orang khawas, lain hawas itu melihat lah. Nah, kalau ulun ini kan tapi hawas, nggak kacamata udah. Jadi orang khawas itu adalah puasa yang mampu menjaga anggota badan dari perbuatan tercela dan maksiat. Anggota badan mana yang dipelihara, ditahan nih? Sebab puasa itu kan bahasa di bahasa Arab, yaitu shoma yasumu sauman, artinya menahan. Berarti ada keinginan, ada potensi kita itu berbuat maksiat kepada Allah atau berbuat tercela.
Lalu anggota badan mana? Karena ini pernah jadi mahasiswa bertahan, makanya ulun bawa footnote nih, footnote ceramahnya. Di dalam kitab Penawar Bagi Hati, Syekh Abdul Qadir bin Abdul Muttalib Al-Mandaili Al-Maki Al-Indonesi menyebutkan bahwa ada 7 anggota badan kita yang ditahan untuk bersifat atau berlaku yang tercela dan maksiat. Yang pertama adalah mata. Mata nih Pak. Nah, mungkin Bapak Ibu merasakan nih, mata kita nih kalau melihat bini seorang lain rasanya, melihat bini orang lain lagi. Melihat lagi seorang, melihat lagi orang, wah, bisa juga. Iya. Iya. Betul. Apalagi melihat janda. Wah. Nah, ini kan mata nih. Kita rasakan lain. Ada sejuta rasa dalam mata kita. Coba Bapak Ibu bayangkan, malam ini lihat masuk Menara Mas Sigit. Itu langsung nguap, Pak. Nguap. Masuk sembahyang Isya. 10 kali lebih nguapnya. Sembahyang tarawih. Hanya 4 rakaat, 5 kali anak ketilantang. Nah, kita sujud orang salam dah. Hah, udah salam nggak? Boleh ke rumah, buka HP sampai jam 11 kadang nguap lagi. Mata kita. Sakit mata. Nah, ada apa dengan mata kita? Ada yang konslet. Mata nih, makanya ditahan. Tahan. Di lampu merah. Ya kan, ada rambut kayak hantu api itu. Wah, kelihatan belahan waluh di belakang. Waduh, ya kan, cangang pulang. Tapak bini dia merasa lagi, kayak tampeleng di helmnya merasa. Nah, pamannya, cangang, piannya sedikit ya. Iya, itu penyebabnya. Kita tidak bisa menahan, ya kan. Ustadz kada ustadz sama bu, manusia juga. Nggak ada ustadz malaikat, sama aja. Bahkan ustadznya paling berat. Ulun be mana saruan nih pengantin nih. Anu ustadz jar, anu karena dulu nih hibak masih duduk di kursi tamu nih. Cuma kursi tamu nih mah ada panggung. Di panggung bertiga biduannya. Rukmini lagi. Jangan ke atas, angkatnya sebelah tanpa hak. Belang ustadznya nih. Mata kita. Jadi Bapak Ibu, kalau menurut kami di agama lah, jadi kalau kada kawa guring, kada perlu makan obat penenang. Sungsungi kelanggar ke masjid. Itu aja. Aduh, sebab modal-modal. Bilainya juhur nih datang jam 12. Amannya pakai tasbih, ambil tasbih. Nggak rasa 2 putaran, woi. Gugur tasbih, gugur jurior. Itu. Kalau anak-anak kasih psikolog kan kami di UIN bu, di sebelah tetangga ulun nih jurusan psikologi Islam. Nah, jadi kalau ulun kada para psikolog, turun ke langgar aja songsongnya, atau kami sikit songsong duduk atau mata. Nah, dah mata. Ini kita tahan. Dari mata itulah muncul nanti hasad, bahiri lan orang. Itu lagi. Nanti ada sebabnya nanti. Dari mata inilah kita pahandakan. Dari handaklah kita kadang-kadang mencari cara untuk mendapatkannya. Dan untuk mendapatkannya kadang-kadang dengan cara yang haram. Nah itu kaitannya dengan muamalah nih, mata nih. Melihat kawan begalang hanyar sangetnya. Mukar garang ulang si bungol aja. Orang mukar galang dipedahkan bungol. Ada itu. Orang-orang ay botang duit lan seorang kada. Orang belaki sangat juga. Payuh aja tuh tidak aja awak hirang tuh aja. Imbah tata teh seorang hirang seorang lagi. Ini ada orang-orang aja diukur seorang ada. Lanjut. Ini puasa, puasanya orang Hawas.
Telinga dijaga, ditahan nih dari mendengar gosip. Nah kada apa tadi ya? Apa tadi ya? Kurang jelas. Amun sudah pengajian kada betakon nggak paham. Amun sudah nang gosip apa tadi? Nah kan, lanjut. Telinga, mulut, mulut nih, masya Allah, lidah ini masya Allah. Itu boy, dalam kitab yang sama itu ada 19 item. Alih itemnya apalah. Anu kami item tuh Fatimah ngarannya. Dia item. Ada 19 macam maksiat yang dihasilkan oleh lidah kita nih. Ada gampangan nih. Yang pertama berdusta. Itu jelas itu. Innal kadziba yahdi ilal fujur. Innal fujur yahdi ilan nar. Dusta itu jar Nabi membawa kepada keburukan. Keburukan itu membawa ke neraka. Oke. Ada juga orangnya kada berdusta tapi berdusta. Ayo betul. Orangnya kada berdusta tapi berdusta. Orang berjualan. Ini para mene. Berjualan kain kah apakah? Berapa nih di starnya? 200 wae. Kawa kurang kah? Kawa ya dikit. Tanggal 2 kawa lah. Udah sampai boy lagi. Kalau nang pikiran nang menukar kada sampai modal. Ya kan? Tapi nang menjual ini bukan kayak itu maksudnya. Kada sampai kehendak seorang. Pada modalnya 100 lawe aja, udah sampai lagi bayar. Berdusta juga tuh. Baju langsat misalnya, ada baju langsat maaf nih. Kisah baju langsat sepalah aja bang. Nah, langsat Tanjung kah? Rasanya istilahnya, rasanya. Rasanya dasar manis juga setangkai nih. 2 kilo. Bawa ke rumah. Tengah 2 kilo nama samnya aja. Dangkongnya 1 kilo. Besok protes. Bapak dah laksana Tanjung. Bakar rampot. Masam bertaan. Aku sih kada ada mendahkan laksana Tanjung. Ikam sambil bertakon di sini ha. Laksana Tanjung kah ya? Belakang ya. Saya aja kok. Adalah mendahkan laksana Tanjung. Saya. Itu bang tulisannya langsat Tanjung manis. Ada berdusta lah. Nah itu iklan. Madahkan nare langsat Tanjung manis. Nangko juga ini langsat Tanjung. Itu bahasa. Banyak lagi. Nikisahkan sampai jam 2 udah habis. Muntung nih pada susah. Nah bagi anak muda lagi. Nang ngantor-ngantor baka kawanan nih. Ini nang karasan berdusta nih. Di wis kawan. Di mana udah? Apa jawabannya? OTW. Orangnya mas dalam rumah lagi. OTW itu sudah di jalan. Itu muntung kita nih. Belum lagi, yang lain lagi yang demo semuntung nih. Sumpah serakah. Bongo, tambok, gila, gunggung. Ya kapan orang dipedahkan? Anak seorang juga. Ada serbungong ini. Sama lo narobaikan. Nah, itu bibinian tuh boy. Laki 4 tahun udah mati, masih disangiti lagi. 4 kali udah mahal boy. Masih aja sangit lon anak karena arwah abahnya. Ada bayan lalu lon arwah baik. Kamu enak. Oh iya. Kemana sebagang? Kan kadang lagi. Badan anak seorang. Itu kadang-kadang. Anak seorang ya kada seorang nama ajan berenak ya kada ingat. Dasar satuang ini. Satua itu berarti siapa nih? Mamanya satua, sama juga. Ya boy, karena dalam hasil penelitian itu bibin yang di Banjar tuh ada punya 6 kelebihan. Nah, 6 kelebihan. Amunnya salah tolong dikoreksi. Yang pertama kelebihan bibinan Banjar itu adalah bisa menambah rem kendaraan. Orang Jepang molah rem kendaraan tuh 2 di tangan dan di batis.
Bibinan Banjar nambahnya sebutnya dimontong. Nah, makanya bila anak teranjah nya kada anu dup ja teranjah. Nah, ja kada kacak pangremnya. Itu yang pertama. Yang kedua, kelebihan bibinan Banjar nih. Kadang kau ditangguh. Resting ke kanan, belok ke kiri. Resting ke kiri, belok ke kanan. Makanya jangan berjalan di belakang bibinia. Kenapa? Sakitnya. Belakangnya dijalani. Yang ketiga, kelebihan binian Banjar nih, ditanya pula. Ditanya pula. Kita nih kehilangan kada ingat mandak. Namanya, ada beli kunci kah? Apa jaminan? Ini mandapin mandak. Jika aku ingat mandak, ada betul lagi. Itu. Lanjut gin. Nggak udah. Cara mas yang harus kayak ini nak. Karena pian ngantuk, ulun ngantuk juga. Nang keempat itu wani lawan laki lawan hantu kedua nih. Nang laki tabulik baju lawan hantu wani lawan bini kedua nih. Nah, tak balik lakian be siang laki di mama ya bakal mah tagame. Ada gara orang makan mati hantu. Ada sejarahnya orang makan mati hantu, mati dimakan hantu. Ulun ini dahulu, sekarang nggak lagi ya. Dahulu orang memandikan jenazah nih sampai ke Perumnas Kawitangan nih, sampai ke Layan keliling. Mandiin mayat bae ulun nih. Dulu. Dan pemandian mayat khusus, lain mayat biasa. Sebab kalau tukang mandi itu udah akun mandi, berarti nelpon ulun dok. Assalamualaikum, selamat. Kau kan mandi anu kami. Mau kopi untuk mandi isi dok. Aku ada hawar sih den. Ya. Datang ulun. Nah, jadi nang kira-kira nak jadi hantu hanya ulun mandi itu. Ulun datang mata menciling, awak nang kaku. Ulun tantang kam. Jangan juakan. Simpur lan punya sabun tahu rasa ngene. Takutan hantunya. Kacak digulung ini kam nek. Kayaknya datang wane ke rumah kok kam. Ada dosuh sampai hari mah kada datangnya bang hantu. Jaga datang juit naranya ulun gaduh ada kamar sebuting itu kosong. Nah, nyaman dulu kada bercari lagi, ada saya ceramah lagi yang gaduh hantu aja sih kong. Biar anak melihat bayar 5.000. Lanjut. Nang kalau selanjutnya binian nih. Kelebihan binian nih. Inya nambah wae, inya nama rajo. Bisa juga. Pengantinan kah? Siapa kawin? Emak kawanku bahere. Di stikis. Atau di Poltikis kah? Belum bare majar Poltikis bae. Di Banjarbaru. Jurusan gizi. Beberapa tahun yang lalu. Ampeh deh ini. Hadangnya orba pupur aja gawian. Mapupur, melantakkan bulu mata, membujuri alis, masah kuku. Napa garang kuku panjang nih padilahnya. Lah kasih bang jangan lagi lawas nama hadangin nah. Kada jadi nah. Jangan makanya nambah wae. Amin banyak. Dengan lanjut nih kada balik lagi bosan nah. Ini lagi lidah nih, banyak lagi lidah nih, masya Allah. Nyambeti orang, madu domba orang, mampitnah orang, banyak pandir labihan ya juga. Aku ikam tadi kasih ini tadi, malah ular kena banar. Kena banar tuh kayak ngapa? Ini kemahir pandir labihan. Orang kada ada ular ganal di Banjar nih. Guna tadung.
Talos sedikit. Bahalus dah di perut seorang. Kayak pegerang, pegelangan. Kok ada ular kayak pegelangan? Talos sedikit jar. Talos sedikit. Halus. Ini apa gerang warnanya? Hijau jar. Ular daun gitu. Kenal paling kayak kalengkeng. Nah kayak itulah ya. Dasar anak pandir labihan terus. Itu harus ditahan nih boy. Puasa tuh menahan tuh nah. Apalagi benda lakian nih. Paunjunan. Ya juga tuh. Sudah lapas kayak setengah kilo iwaknya penglihat. My God, tadi mau ucur. Anak patah jurannya aja. Dasar bulan tadi dah anak patah jurannya. Anak patah jurannya kam. Setengah kilo ada tadi jar. Sekali dapat. Seon ya beratnya. Tadi. Makanya ibu-ibu kalau lagi paunjunan. Ulun sarankan. Pertama. Dilihati iwak tuh. Iwaknya lihat teh. Bila kulihannya 1 kilo itu lain maunjun nukar iwak itu. Ya ada kulihan pas 1 kilo. Mana ada orang maunjun pas 1 kilo kulihan. Dilihatin cuma ada timbangan di rumah anak tuh loh. Nukar wara tuh. Yang kedua lihatnya kepalanya. Belumpak itu lain maunjun. Karena tampirai. Tahu tampirai lah. Tahu nih bahannya. Ulun untuk menampirai bahannya. Orang kampungan. Nah ini tahu. Urun sampai kuliah di Banjar di UIN nih, bahari bae. Ringgi WC, Lukah WC, sampai jadi dosen bahari masih di asrama ulun. Lunta kan WC. Tah malam ulun melunta. Dia ini kan bahari banyak nang karewaya apa-apa tuh. Jam 11 ulun melunta. Datang satpam siapa aja satpam tah malam melunta nih. Bapak kah jar? Ya jalan. Kenapa malam Pak melunta aja? Maulah dosen siang melunta. Tahu kan mahasiswa narai. Orang kampung, kakak kota. Baik, lanjut. Ini sudah tangan dah. 3 dah, tangan. Tangan ini harus ditahan juga. Ketujuh baju jemput ampun orang. Nukar buah saat aja makan 4 biji sambil nimbang orang. Orang nimbang sama makan. Ngoyak langsat. Nah, itu kan udah padas tuh. Amun kadarida ampunnya kita makan nang maksiat kita nang haram. Nah ini pentingnya nih. Ada juga orang sambil nukar baris saat aja menjemput barisnya aja. Makan baris. Oh ini ada juga. Ada juga. Itu nah. Tangan kada jumput-jumput. Jumput-jumput tangannya. Lanjut lagi. Batis. Kalau dijelaskan panjang lebar panjang lagi nih. Batis ini ada juga yang lucu nih. Tangan tadi sedikit lagi nah. Ikam ketika sembahyang jar. Uyuh ikam sembahyang tarawih. Emang ketakbir kan ini aja nih. Kenapa uyuh jar? Sekali senam pagi. Sekali sembahyang. Ada orangnya sini. Tunjuk lah. Takutan, ulun takutan juga. Sudah ke masjid subuh, ada apa kata lagi di masjid taraweh. Ikam jar, lintuhut pang bagulak, mau pang lintuhut kada bagulak. Lintuhut bagulak, asam urat lah macam-macam alasan. Sekali subuh ahad lah pagi kawa. Itu tadi, nah itu dah. Parut ya juga, parut. Nah parut inilah yang berkaitan dengan muamalah. Jangan makan perkara yang diharamkan dalam agama. Baik sifatnya ataupun zatnya. Nang karas-karas jangan dimakan. Yalah. Besi masuk batu. Jangan. Apalagi. Itu ada pengertian itu. Jangan dimakan tuh. Minuman keras jangan juga. Nggak es tuh jangan dimakan. Luluhakan dulu dikit. Itu makan. Cuma ada juga bang kami tuh boy di Banjar haram, di kami halal. Ada sebaliknya di Banjarnya halal, kami haram dimakan. Tahu lah ibu-ibu nih. Nah di Banjarnya halal, pasar lama di mana-mana tuh jualan orang. Namanya kapiting. Di Banjar haram, halal dimakan. Kami kapiting tuh haram dimakan, Pak.
nya di lawang bandak. Siapa makan kepiting rapai gigi. Mana teh di peluang gigi nih. Ada gigi, dokter gigi. Ada dokter gigi kasih nek. Ulun semalam masih acara malam semalamnya PDGI. Apa tuh? Persatuan Dokter Gigi Indonesia cabang Banjarmasin di Swissbit Hotel. Ulun curhat waktu itu. Ulun bahare nih anak jadi tentara. Masalahnya gigi rupoy huting. Jadi tentara. Gagal jadi tentara. Ulun betakun jadi tentara ini baukang nggak ada bakalahe. Sampai syaratnya gigi. Kan lanjut dah betes parut nih. Nah kemudian parat. Nah parat tuh kemaluan. Nah kita jaga. Oke. Sampai di mana nih? Dikit. Kemudian kalau ini sudah meningkat, ditingkatkan lagi supaya kualitas tinggi itu jaga tahan diri dari maksiat batin. Puasa kita dari maksiat batin. Ada 10 maksiat batin yang besar-besar. Sisanya masih ada juga. Yang pertama namanya syahrut ta'am. K7 bau makan. Nah, apa aja dimakan. Nah, tupai gini makannya juga. Siput Jepang nih makannya juga. Macam-macam aja. Segala tahe kambing dimakan juga. Nah, kami nang asma makan tahe kambing tuh. Ngarannya obat pil kameme dijemur dulu. Macam-macam. Yang kedua syahrul kalam. K7 bepandir yang sia-sia dan maksiat. Yang ketiga namanya hubu dunia, cinta benar orang dunia. Aduh saya jelasin lagi. Yang keempat hubul jah. Hubul jah tuh cinta kemegahan, kehormatan. Nah, mungkin kita lolo tuh kehendak orang berdiri, hormat lawan seorang. Di orang amat tak singgung, di orang ustad, wah tak koreng sampai ke telinga. Nah salah juga tuh. Ya orang amat tersinggung kalau badap nelon orang alim aja. Nah ngaku alim sih den, bahaya tuh pak. Yang kelima namanya hubul mal, cinta harta. Cinta harta itu 2. Pertama bakhil, yang kedua suha. Bakhil tuh pemalar lan orang tuh bakhil ngarannya, lan orang pemalar. Bakhil. Yang kedua suha tuh pemalar lan seorang. Nah, lan seorangnya baret, duit banyak. Tuh dalam kulkas tuh ada 15 piring pegangannya di dalam tuh. Kada ada bang bensin nih. Nanti karena beli ke rumah kulkas bilang gangan samalam, samalamnya minggu tadi ada tuh. Nah, tak tinggal nang gumbili aja sehempelan walo ya ada aja lagi dalam kulkas. Itu latih kena kesehatan. Ada gerang vitaminnya lagi. Iwak tak tinggal pipinya aja lagi ada aja tinggal dalam kulkas tuh. Kapal talang 4 kali gangan. Mbari gangan jamur pulang bahasa. Kena bila hendak gangan buat dia pulang. Ada aja orangnya tuh. Aking pamalar hidup. Berapa yok sakilo? 65 boy. Perangnya. Jadi nyembuju nakar orang juga boy. Ya ulun kira apa seorang juga jualakan ya. Ya kayaknya murah-murah ya juga. Ini pang halus nih, itu 45 tuh lulusukan. Ini pang halus lagi nih. Itu 30 selawe gawe boy. Itu kalacingan ngarannya. Ini pang sudah mati nih, nah 15 satu yok. Nah 15 macah harga 100.000. Saking pemalarnya lawan hidup. Tulak kamar tapura itu, berjalan ajian orang. Anak sembahyangan, malah di muka masjid tukang parkir ada. Ya bayar parkir sini. Takutan bayar duit 2.000 aja kada jadi sembahyang sih den. Ada aja orangnya juga. Pak di masjid itu bayar gak kada ke parkir kada apa aja orang. Takutan bayar parkir kada jadi sembahyang. Saking takutannya, berit. Nah, ada duit julung odah bini, ada duit julung odah bini. Nah, maka duit beli di julung odah bini ini ngalih benar tarikannya. Belembut ke kantong lagi ditarik. Bibinin dulu sungai boy. Ada sini bang dulu sungai. Cuma 15 tahun udah pindah ke Banjar orangnya.
Mati seorang. Ayo, nah kita baret nih. Anak belanja takutan duit di rekening ini tulisannya buat takutan udah berkurang. Duit itu dilenjakan lan tulisan. Duit seorang lain duit orang, lanjakan. Ini akun baret. Naik asam lambung. Sangit udah mulai ini siang lapar nih bisa nyangit tuh penjara mah. Duit seorang, mati seorang. Belum 100 lagi anak belaki adanya. Ujuran. Itu di binian. Amun lagi lain lagi boy, belum mati lagi pian hak babini adanya. Alin di bapadah narai. Kada takutan lan bini bang jar anak babi nenek. Jadi kada jadi. Jangan kenapa bini tawani pada seorang. Sama aja juga. Lanjut lagi. Banyak tuh contohnya dah. Lanjut lagi. Hasad. Hasad ini peherian. Ada komat orang nyaman behiri. Orang akal garang sangit. Orang akal sepeda motor garing seorang. Orang mancat rumah. Darah tinggi. Orang kawin apalagi. Behiri terus. Kemudian yang ke 8. Yang ke-8 itu yang ke-7 nih, yang ke-7 tuh gadab. Penyakit juga tuh. Orang ini orang hendak sangit terus. Orang nyaman sangit, orang sakit sangit, orang bunga sangit, makanya aja bungas di hatinya belum tentu aja. Kenapa barang orang pas melihat orang kada bungas sama luar dalam tuh jar. Sejak seorang bungas kan juga orang lebih orang hendak sangit aja melihat orang. Bulak balik tuh jar. Lanjut. Yang ke 8 ujub, asa tinggi diri, asa harat, asa paratnya, asa bambungasnya, asa panggantangnya. Nah kalau diganteng nih anu kami tuh penghinaan baik kalau di UN. Ustadz ganteng ya. Apa ya? Anu kami tuh ganteng tuh artinya ganal di tengah. Artinya buncit. Garuda, tau lah Garuda lah. Ganal parut pada dada, itu ganteng enggak? Lanjut. Kemudian yang ke-9 sombong. Sombong. Berjalan pindah betungak ha. Ada ingat lagi di kawan bahari kawan kucau banyu ingat aja bahari. Embah jadi nang baju becap sedikit pindah kada pindah lagi lawan kawan. Apalagi ada pakai apa ngarannya? Edikat kah? Tampur angin edikat tutup terbalik pulang beli kakan. Tenan dulu seorang lagi jalan. Apa gara untungnya pakai edikatnya juga. Ya kalau sebagai tanda silahkan, tapi kenapa disumbangkan edikat nih? Sama aja behera bertongot juga. Terus lagi yang terakhir ria. Nah ini sekedar pengantar yang dapat pulang sampaikan. Karena ada tanya jawab jar, silakan. Bertakon nih rejane. Malu bertanya. Bebas ya. Asian mas takon status ulunnya. Ya, izin bertakon. Silakan. Ini kan semakin menanjak Ramadan nih jadi semakin pengoler Ustadz. Ya. Nah, apa caranya kita mempertahankan supaya kawas semangat terus sampai terakhir gitu Ustadz. Oke, semangat sampai akhir ya. Memang ciri orang itu selalu semangat itu adalah menanamkan keikhlasan. Jadi kalau orang tuh ikhlas semangat terus dia. Kalau orang tuh kada ikhlas itu tidak semangat. Kalau puasanya kan jelas pahalanya. Coba orang berdom tuh karena ikhlas sampai jam 12 malam tahan ajanya. Ya kan? Adalah pahalanya, adalah pialanya, ada lupahnya. Ayo. Paling sangiti bini di rumah. Tapi karenanya ikhlas. Semangat malam besok datang pulangnya. Padahal tadi sama lawan para gantong aja di kepala. Kapit sih, bingung orang Surabaya. Di Surabaya kan jepit baju, di Banjar jepit moha. Ikhlas. Jadi tanamkan semata-mata karena Allah. Contoh orang ikhlas itu orang bedom. Di antaranya nih, orang Maunjun tuh ikhlas juga. Bayangkan modalnya nih beratus ribu, kuliahannya paling nih 1.000, ya kan dijual.
Rokok sebungkus, berapa dah? Bensin 3 liter. Berapa dah tuh? 50.000 dah. Umpan Karawai 15.000. Atau Karangga 15.000 dah. Nah, makan pulang di jalan. Nah, beratus ribu. Olehannya setengah kilo ada sahabat. Nah, tap. Imba tuh di pengunjungan tuh ada apa karpet lah. Nah, ini karpet pedang tagah. Pedang tagah, benyamuk. Hujan pulang arek. Hujan panas ya, hujan bubukahan aja biar aja deh. Tahaninya aja. Coba orang kada ikhlas di masjid, bahambal, bahase, emperacau boleh belum habis lagi wirid. Itu tadi. Jadi ikhlas. Dari mana ikhlas itu datang? Dari keistiqomahan kita. Dari istiqomah kita. Baca Quran istiqomah. Sembahyang istiqomah. Ya kan? Tasbih, istighfar, istiqomah. Ini istiqomah melihat HP aja lah YouTube istiqomah. Makanya melihat HP ini biar setengah jam ada kerasaan. Inilah hasil penelitian di dunia nih, rata-rata manusia nih, saya dapatkan dari kawan-kawan di Jakarta, itu setiap orang rata-rata 7 jam megang HP per hari. Siapa yang tahan megang tasbih 7 jam? Siapa yang megang tahan sembahyang 7 jam? Udah tahan HP nih. Nang kada kekeruan kan dilihat aja juga. Baca Quran kawal 7 jam. 7 menit kan uap dah. Nah, tentang mana sih halamannya aja. Nah. Itu tadi. Karena kita tidak melihat ke depannya kita jadi apa. Hanya seungguk tanah harus disiapkan harinya juga. Penting. Jadi HP ini kadang-kadang. Maka HP ini pintar juga, pintar pada kawitan bisa anak. Bisa anak kada mau ampeh, julung HP ampeh nangis. Itu. Iyalah. Nah. Ulun kada orang ulun ya juga boy. HP ini alan pada bini. Bujuran. Bini ke kantor ulun tinggal, HP ini kada ulun tinggal. Sudah tulakin babulik bahasa bilang. Cuma ulun HP ulun ini kada bakunci boy. Nah, artinya antara ulun lawan bini ini tidak ada dusta di antara kita. Boleh aja bini nak melihat apa kan di rumah, silahkan. Lagi, silakan. Silakan ibu, belakang. Ibu kah, saudari kah? Mau lah. Mak. Assalamualaikum Ustadz, anak Batakun. Ini mungkin terkait muamalah mungkin Ustadz lah. Apa hukumnya Ustadz kalau misalnya ada orang yang meminjam sertifikat keahlian kita gitu nah Ustadz untuk mendapatkan pekerjaan atau untuk mendapatkan apa ya kayak lelang atau proyek gitu nah Ustadz. Tapi kita kada terlibat di situ. Cuman dipinjam, cuman kalau misalnya terlibatnya mungkin sedikit aja Ustadz verifikasi atau apa. Tapi kalau misalnya terlibat di gawiannya itu kada, nah itu apa hukumnya Ustadz? Nah apakah sama hukumnya lawan misalnya ada kita membuka apotek yang harus meminjam nama apoteker di situ. Nah itu halal nggak Ustadz kalau kita ngasih uangnya ke orang yang kita pinjam sertifikatnya itu? Terima kasih. Sebaiknya tidak, karena menjual hal yang tidak benar kan. Sebaiknya tidak ya, kecuali sulit dihindari. Sebab kan orang menggunakan nama kita untuk dijual, dan itu kita ikut berdusta juga. Itu mengambil jalan apek ngarannya, apek, sehingga nanti kita tidak terlibat apapun. Nanti kalau orang ada masalah nanti, ya kan, dari rezekinya, dari apanya itu bermasalah. Karena dia tidak menggunakan sesuai haknya. Ulun kalau minjam sertifikat rumah, iya. Tapi kalau minjam ijazah, tidak pernah pinjamkan. Kemarin ada orang jadi polisi dekat rumah saya, minjam ijazah adiknya, jadi polisi. Pas verifikasi, sudah jadi polisi, sudah bertugas. Tapi orang lain nih, akhirnya dipecat tuh kan. Akhirnya bukan hanya dia, keluarganya pun juga terlibat itu kan. Seperti itu ya. Jadi kalau bisa nggak usah. Saya tidak tegas masalah ini.
Ya kecuali memang hal-hal yang sangat darurat banget itu kan silahkan. Kalau tidak nggak usah. Ada lagi silakan. Kalau main jam laki bang, oh, apalagi ada boleh tuh. Ada? Terserah topik-topiknya kemana saja, boleh Pak. Masalah ibadah, masalah apa. Selama saya mampu jawab, saya jawab. Kalau berbahasa yang lebih apik Pak, saya pernah dengar cerita guru saya menceritakan. Nih, mohon maaf nih, ini sangat vital sebenarnya. Ada orang datang ke seorang mufti, namanya Mufti Zainal Abidin. Dia mengatakan, wahai mufti, saya punya penghasilan, tapi nggak pernah cukup. Nggak pernah cukup. Maka mufti langsung bicara, udah, sedekahkan gaji hikam 10%. Ini kan jawabannya yang tidak pernah masuk akalnya. Artinya kalau kita gaji 1 juta aja kada cukup, apalagi 900. Sampai minggu-minggu depan lagi, bulan depan, tahun bulan depan, datang lagi. Mufti kayaknya masih aja. Atau Mufti Zainal Abidin, sedekahkan. Semula tadi 2,5% ya, bukan 10%, 2,5%, udah cukup. Kemudian sedekahkan 10%. Hah? Tapi karena dia orangnya taat dan guru, sedekah ke 10%. Kemudian datang lagi, tidak cukup mufti, sedekahkan 1/3. Tambah kaget. Setelah sepertiga, ya seperti nggak cukup juga, tapi dia bingung. Kok makin dikurangi, tetapi kehidupan saya tetap aja tidak tambah bangkrut, bahkan mulai bangkit. Maka mufti katakan, kenapa mufti seperti itu? Jadi mufti, mungkin gaji kamu tuh sebenarnya ya 2/3 itu aja, tidak full. Kenapa? Karena kamu, nih bahasa ulunnya bang, kamu adalah pegawai tinggi. Atau pegawai tinggi lah, pegawai tinggi hari. Imbah maafsin bulek datang, imbah sudah terlambat keuyuhan pulang datang di kantor. Orang sudah begawian dan mulai jam 8 tadinya sudah terlambat, kisah keuyuhan pulangnya di kantor ulun boy. Udah biar nih ada. Pegawai tinggi hari. Jadi tergantung keberkahan rezeki itu. Jadi berkah rezeki itu bukan diukur banyak tidaknya penghasilan seseorang, tetapi ada nilai ketakwaan yang dihasilkan dari pekerjaan, itulah yang membuat hidup itu berkah. Kalau banyak sedikitnya penghasilan itu berkah Pak, mestinya makin tinggi pangkat makin sejahtera. Tapi nyatanya, ini kantor ulun aja, di kantor biar nggak ada. Nyatanya makin tinggi pangkat makin banyak hutangnya. Di kantor ulun, sini nggak ada. Dan ulun berkali-kali nih dimarahi oleh bendahara koperasi. Kenapa? Nah, ini haji kan dosa hutang lagi di sini aja. Di sini. Mujur, kenapa ada sangit? Ulang udah berhutang. Jadi seperti itu ya. Jadi kalau kita bisa memanfaatkan apa yang telah kita kerjakan. Ulun masih ingat guru ulun namanya Yusran Hilmi di Amuntai. Itu guru nang paling dibenci tapi paling disanjung. Kepala sekolah. Sidin ini dianggap guru kepala sekolah guru lonceng. Ini sindetan nyetok lonceng. Nanti ada ngisidin di absen. Ini amat terlambat hari ini 5 menit. Ini Pak Ardan 7 menit. 7 menit tanggal 1 nih. Terlambat. Karena esok pulang ada ngisidin pulang. Maka sampai jauhnya datang. 2 menit. Siapa nih? 3 menit. Karena sebulan jumlahkan sidin boy. Jumlahkan sidin. Aku mulai potong sidin tunjangannya.
Aku jangan kehendak anak buahku tuh memakan perkara yang haram. Nah itu. Saking kada tahannya beberapa guru minta pindah akhirnya. Saking tegasnya. Padahal sidin jauh tuh mulai amun teh keparingan majar. Tapi songsong datang. Wah itu saking disiplinnya terhadap rezeki nih. Ada kita nih kada. Nah, jadi mennya kada kawat pindah songsong ya sebagian dari gaji kita nih diimpakkan di jalan Allah. Bila ada di masjid Cilingan jangan di Cilingan taruh sebuah teh. Itu aja. Ini Allah yang telah mendatang nah Cilingan itu aja. Ke kantor-kantor nih nah ada wadah nukar 10 BG berbagi. Nah itu ramai ya di kantor. Nah, kira-kira demikian ya, insyaallah. Sudah cukup nih. Karena sore ini ulun mengisi di buka puasa bersama di rumah sakit Dr. Suharsono TPT. Semoga Allah memberikan rahmat kepada kita, disehatkan badan, dipanjangkan umur, senantiasa dalam keberkahan, didikan anak dan istri kita, anak-anak yang soleh, solehah, hafizah, da'i-da'iyah, dan sabaran kita ini husnul khatimah. Di hari kita berkumpul bertahan dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Benar daripada Allah, salah hilap kekurangan pribadi, maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.